Oke, kita mulai pembelajaran hari ini dengan semangatnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya yang semangat. Anak-anak kelas 5B, apa kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, siswa SD tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Hari ini Bu Dia bersyukur. Terima kasih ya Allah atas kesehatan yang sudah Allah berikan. Sehingga hari ini Bu Dia bisa masuk dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 5B. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, Bu Dia persilahkan untuk komandannya memimpin doa. Di sebelah sini. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni An ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi zurriyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Terima kasih. Oke, hari ini siapakah yang tidak hadir? Alhamdulillah semua. Semuanya hadir? Alhamdulillah. Oke, kalau begitu jangan pernah lupa doakan teman-teman kalian, ayah bunda kalian, guru-guru di sekolah. Mudah-mudahan Allah senantiasa selalu berkahi, selalu berikan keberkahan juga, kesehatan juga, agar bisa setiap hari kita bertemu dalam pembelajaran. Yuk, angkat tangannya. Bacakan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya robbal alamin. Oke, sebelum kita mulai, bisa berdiri? Biar tambah semangatnya, biar anak-anak juga lebih mencintai negara kita Indonesia. Kita sama-sama menyanyikan lagu Halo, Halo Bandung. Siap? Siap. Siap. Yang semangat 3, 2, mulai. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Oke, tepuk tangan dulu semuanya. Sebelum duduk, mari juga kita tambah semangatnya dengan tepuk semangat. Siap? Siap. 3, 2, mulai. Tepuk semangat. Semangat, go, go, semangat. Semangat, go, go, semangat. Alhamdulillah. Silakan boleh duduk kembali. Oke. Sebelum memulai. Sebelum masuk ke pembelajaran, Bunia mau tanya dulu nih. Siapa di sini yang kira-kira pernah membaca atau bahkan sering ya kalian membaca sebuah buku? Alma? Membaca buku Islam. Membaca buku Islami. Clova. Suaranya agak keras? Membaca buku doa.
membaca buku dongeng. Ada lagi sebelah sini ke Queenie. Queenie membaca buku apa? Membaca buku tentang legenda. Ada lagi? Membaca buku dongeng tentang si kancil. Si kancil, fabel namanya. Betul. Itu adalah buku-buku yang sudah kalian baca sebelumnya. Nah, apakah kalian mendapatkan sesuatu atau banyak informasi dari yang buku yang sudah kalian baca? Ada, ya. Disesuaikan dengan judul-judulnya sendiri. Contohnya kalau tentang kepahlawanan, berarti di dalamnya itu ada sebuah perjuangan dari seorang pahlawan. Kalau misalnya tadi tentang dongeng atau legenda, berarti itu membahas tentang masa lalu, apa yang pernah terjadi. Ya, contohnya itu tentang Gunung Tangkuban Parahu atau Malin Kundang, ya. Itu adalah salah satu contohnya. Nah, apakah di sana ketika kalian membaca itu kalian menemukan sebuah ide pokok? Ide pokok tahu? Ya, ada ide pokok, ada ide pendukung. Bahkan kalian di sana itu sebenarnya bisa membuat sebuah kata tanya, ya, yang dinamakan dengan adik Simba. Oke, kita bahas hari ini. Nah, di bab 1 bisa kalian lihat di buku paketnya, silahkan. Kita akan belajar tentang aku dan temanku yang istimewa. Kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama bisa menjelaskan kembali nih informasi, ide pokok dan ide pendukung pada teks. Nah, ini yang akan kita pelajari di hari ini. Ya, dan mungkin nanti selanjutnya kita akan belajar tentang membandingkan ciri khusus dan sifat tokoh pada teks menggunakan diagram atau disebut dengan diagram Venn di sana. Yang ketiga, menceritakan perbandingan dan pendapat tentang ciri khusus serta sifat tokoh pada teks. Selanjutnya, menemukan makna kata sifat serta sinonim dan antonim kata. Selanjutnya, mengidentifikasi penggunaan imbuhan pe. Lanjut, menjelaskan kalimat majemuk setara. Lanjut, mendeskripsikan ciri khusus dan sifat serta orang lain dalam menggunakan kata sifat. Yang terakhir, Menulis deskripsi menggunakan kata sifat, imbuhan pe, dan kalimat majemuk setara. Oke, hari ini anak-anak kita fokuskan dulu tentang yang di 2.1 itu, tentang menjelaskan kembali informasi, ide pokok, dan ide pendukung pada teks. Juga nanti kalian akan dibawa untuk belajar bagaimana cara membuat kalimat tanya, ya. Di sini ada informasi. Sebelum Bunia mengajak kalian untuk membahas tentang teks tertulis atau tersirat dan tersurat. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan informasi? Cuk? Informasi adalah sebuah berita. Ada lagi? Ayo. Aturan atau ada informasi yang baru. Ada lagi? Raisa? Penjelasan berupa fakta. Ini? Setelah diolah, informasi itu akan menjadi sebuah fakta. Itu adalah pengertian dari informasi yang mewakili dari teman-teman kalian. Betul sekali. Yang dimaksud dengan informasi adalah pemberitahuan atau penjelasan mengenai sesuatu hal. Nah, informasi tersebut harus berupa dengan fakta atau sesuai yang terjadi. Tidak merupakan kabar-kabar yang belum pasti beritanya. Oke, sekali lagi. Jadi apa yang dimaksud dengan informasi? Informasi adalah pemberitahuan atau penjelasan mengenai sesuatu hal.
Nah, di sini informasi tersebut terbagi menjadi dua. Yang pertama, informasi tersurat dan informasi secara tersirat. Coba Nabil, silakan baca apa yang dimaksud dengan informasi tersurat. Informasi tersurat adalah informasi yang disampaikan langsung di dalam teks. Informasi tersurat adalah informasi yang disampaikan langsung di dalam teks. Nanti Ibu akan membagikan kalian sebuah teks dan nanti akan kalian dapat tentang apa itu informasi tersurat. Oke. Nah, ada juga informasi tersirat. Coba dibaca Aga. Informasi tersirat adalah informasi yang tidak disampaikan di dalam teks. Informasi tersirat adalah informasi yang tidak disampaikan di dalam teks. Informasi tersirat dapat ditemukan dengan cara menggabungkan informasi dalam teks dengan pengetahuan atau wawasanmu tentang isi teks. Itu adalah apa? Itu adalah pengalaman kalian misalnya. Ya, itu bisa dinamakan dengan namanya informasi secara tersirat. Paham? Insya Allah. Nah, setelah itu, kamu dapat mengupas informasi dalam teks menggunakan bantuan, yaitu adik Simba. Pernah mendengar apa itu adik Simba? Pernah. Siapa yang pernah mendengar, Cung? Akila, adik Simba? Tentang apa? Di mana? Siapa? Mengapa? Kapan? Bagaimana? Coba diurutkan menjadi kata adik Simba. Fatin boleh. Adik. Apa? Adik. Terus? Di mana? Kapan? Siapa? Mengapa? Bagaimana? Bu, misalnya kalau misalnya tidak sesuai dengan urutan adik Simba, boleh tidak? Mangga, silahkan, diperbolehkan. Tapi tidak lepas dari 6 aspek tersebut, 6 kata tanya. Ya, kita akan membahas tentang ide pokok. Ide pokok merupakan ide atau gagasan dasar untuk mengembangkan sebuah paragraf. Intinya apa? Kalau kalian sudah membaca sebuah teks, ya, pasti setelah kalian membaca panjang lebar di sana, kalian akan mendapatkan sebuah informasi. Isinya tentang apa sih teks yang kalian baca? Ya. Nah, ide pokok disebut juga gagasan pokok, pikiran pokok atau gagasan utama. Hal yang paling penting dalam sebuah teks bacaan. Oke. Nah, biasanya ide pokok ini terletak pada kalimat utama di paragraf-paragraf awal. Ya. Nah, coba Ikhwan baca A sampai C. Akma, silahkan. Berikut adalah ciri-ciri dari ide pokok. 1. Dari sebuah paragraf atau pusat pembahasan. Inti dari sebuah paragraf atau pusat pembahasannya itu tentang apa? Yang kedua, bersifat umum dan dapat dijabarkan. Dapat kalian jelaskan kembali. Yang ketiga, penguat ide pokok. Nah, ingat ya, ada ide pokok berarti ada juga ide pendukung. Karena ide pendukung merupakan hal yang bisa dikembangkan setelah kalian melihat ide pokoknya, ya. Oke.
Cara menemukan ide pokok. Baca oleh Queenie. Silahkan Queenie. Bacalah atau dengarkan teks dengan saksama. Yang pertama, bacalah atau dengarkan teks dengan seksama. Ingat, tidak sepotong-sepotong ketika kalian ingin mendapatkan sebuah informasi. Yang kedua, Cermatilah setiap kalimatnya secara berulang. cermatilah setiap kalimatnya secara berulang. Kalau misalnya kalian menemukan kata-kata yang baru kalian kenali, silakan baca berulang-ulang. Artinya apa? Maksudnya apa? Karena dalam membaca sebuah teks, kita tidak bisa melakukan satu kali baca untuk pemahamannya. Yang ketiga, Tentukan kalimat utama atau inti pada paragraf tersebut, awal, tengah, atau akhir paragraf. tentukan kalimat utama atau inti pada paragraf tersebut. Coba nanti kalian lihat di awal paragraf, di tengah paragraf, dan akhir paragraf. Yang keempat, Ide pokok berada pada kalimat utama paragraf tersebut. nah tadi sudah dijelaskan kalau ide pokok itu pasti berada pada kalimat utama paragraf. Yang terakhir, Sementara itu, kalimat penjabarannya merupakan ide pendukung. oke, sementara itu kalimat penjabarannya merupakan ide pendukung yang harus kalian jelaskan. Nah, ini ide pendukung. Ide pendukung. Ide pendukung merupakan gagasan yang memperjelas atau menambah informasi yang berkaitan dengan ide pokok. Kalian sudah membaca satu lembar teks misalnya, kalian sudah menemukan ide pokok, pasti kalian otomatis akan menemukan ide-ide pendukungnya di sini. Yang selanjutnya, satu paragraf memuat lebih dari satu ide pendukung dan itu pasti berbeda-beda. Ada yang mendapatkan 3 ide pendukung, Bu, aku ada yang 4. Itu pasti beda-beda sesuai dengan ketelitian kalian di sini, ya. Oke, selanjutnya. Nah, bacalah contoh paragraf berikut. Ke Ibni, baca. Hari dan kami adalah anak Raja Hari dan kami itu tidak meskipun kembar Hari dan kami urutan masing-masing. 4. Misalnya makanan kesukaan mereka berbeda. 5. Hari suka makanan sedikit dan pedas, sedangkan kami suka makanan manis. Nah, di sini kira-kira yang dimaksud dengan ide pokoknya apa? Harry dan Hani adalah anak kembar. Ingat kata kuncinya, kalau ide pokok itu selalu berada di awal kalimat atau paragraf. Nah, selanjutnya. Dari nomor 2, seperti wajah Harry dan Hani mirip, dan sampai selanjutnya ke nomor 5, inilah yang dinamakan dengan ide pendukungnya. Yang bisa menjelaskan dari nomor 1, Harry dan Hani adalah anak kembar. Paham tidak sampai sini? Ya, jadi bisa mengembangkan kaliannya. Oke? Ada yang mau tanyakan lagi? Paham? Oke, Bunia mau bagikan penugasan. Di sini ada sebuah teks, ya, dengan judulnya Lahirnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tugas kalian di sini per kelompok harus bekerja sama. Ya, semuanya harus aktif dalam berdiskusi. Di sini kalian baca dulu secara keseluruhan. Ya. Terus kalian silakan menjawab pertanyaannya. Informasi apa yang kalian dapat setelah membaca teks tersebut? Yang kedua, sebutkan ide pokoknya apa nih di sini? Tentang apa? Yang terakhir, buatlah 6 kalimat tanya dengan menggunakan tadi apa? Adik Simba. Bisa? Oke. Yuk. Silakan bekerja sama. Siapa yang mau menulis? Yang mencari ide pokok? Dan yang siap mempresentasikan ke depan siapa? Ya.
Nih, bisi ada yang perlu. Satu lagi. Masih ada yang perlu satu lagi. Sana, biar bisa kerjasama. Isi dulu nama kelompoknya siapa. Sok, mulai. Cari dulu. Informasi apa nih? Baca dulu semuanya. Aga berarti sama Alma isinya. Kelly sama Akila. Baca dulu. Nanti kalian kerjasama. Sebentar. Apa? Bertiga aja. Enggak apa-apa. Ini bisi kalian. Ini kan yang nulis siapa? Yang nulis siapa? Berarti Clova. Yang ini baca. Ibni sama Raisa. Nanti Clova juga baca. Biar tahu nih informasinya sama enggak yang kalian dapat. Antara Clova, Ibni sama Raisa. Nanti sebutin di sini. Ya. Paham ya? Kalau ada yang tidak paham, silahkan bisa ditanyakan. Kalau misalnya kalian udah baca semuanya, nanti bandingkan antara Akmal sama Nabil, informasi apa nih yang bisa diambil. Bisa aja Nabil sama Fatin beda ininya, informasi yang didapatnya. Selesai menjawab pertanyaan membaca teksnya, boleh silakan lanjut ke pertanyaan. Kerjasama ya, yang berempat kerjasama. Kalau misalnya harus berulang-ulang membacanya, silakan ulangi lagi. Satu aja. Nanti kalau kalian misalnya ini sudah baca keduanya, bandingkan. Kira-kira dari Alma sama Aga informasi apa nih yang didapat? Sama enggak sama Kelly sama Akila? Kalau sudah dapat, oh ini kayaknya informasinya, langsung tulis di jawaban. Siapa yang akan menulis di kelompok ini? Sok, silakan. Diskusikan. Kalau sudah selesai, perwakilan dari setiap kelompoknya nanti maju ke depan. Ya, satu kertas saja.
Kelompok 1, kelompok 2, silakan kalau sudah. Ayo. Kelompok 1, kelompok 2, silakan perwakilan boleh maju ke depan. Go. Kelompok 1, kelompok 2. Aska, ayo, go. Nah, kelompok 1, kelompok 2 di sini. Nih, oke, sip. Tasnya sebelah sana. Nah, di sini kelompok 1 akan menjelaskan kira-kira informasi apa yang kalian dapat setelah membaca teks di atas. Lahirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kelompok 3, kelompok 2, 3, 4. Apakah ada yang sama atau ada yang beda jawabannya? Beda? Apa di kelompok 2? Nabi Muhammad lahir pada 12 Rabiul Awal tahun 571 di Mekah. Nih, kalau dari kelompok 2, Nabi Muhammad lahir pada 12 Rabiul Awal tahun 571 di Mekah. Ada yang sama? Pokok dari teks di atas. Nabi Muhammad adalah nabi yang diutus oleh Allah untuk menyebarkan ajaran Islam untuk umat akhir zaman. Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk menyebarkan agama Islam dan merupakan nabi akhir zaman. Ada yang sama? Kelompok 4, kelompok 1, kelompok 3. Apa jawabannya? Raisa baca. Oh, sama. Iya. Apa hewan yang menyerang Mekah? Suaranya agak keras. Hewan apa yang menyerang Mekah? Apa hewan yang menyerang Mekah? Kapan Nabi Muhammad lahir? Kapan Nabi Muhammad dilahirkan? Ada yang beda? Iya, kelompok 1. Kapan kota Mekah diserang oleh pasukan Abraha? Boleh beda? Boleh. Yang penting jawabannya tetap ada di sini. Oke, lanjut ke kelompok Alma, kelompok 4. Lanjutkan. Berarti di tentang tadi apa? Di mana? Kapan ya? Berarti siapa? Siapa yang mengasuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kecil? Abdul Muthalib. Adakah yang sama? Beda. Kelompok 1. Oh, siapa nama ibu Nabi Muhammad? Ada lagi yang lain? Siapa ayahnya Nabi Muhammad? Oh, tentang silsilah keluarganya. Ibu. Lanjut. Siapa itu? Siapa orang tua Nabi Muhammad? Nah, kalau ini mah dua-duanya. Siapa nama orang tua Nabi Muhammad? Betul? Betul. Bagaimana masa kecilnya Nabi Muhammad? Jawabannya. Masa kecilnya dihabiskan dengan kakeknya karena ayah dan ibunya telah meninggal dunia. Mereka menyerang Mekah dengan menggunakan hewan gajah. Paham di sini? Insya Allah paham. Tepuk tangan untuk perwakilan temannya. Silakan boleh kembali ke tempatnya. Oke, tadi kalian berarti sudah paham tentang apa itu ide pokok, apa itu ide pendukung, terus apa lagi? Apa itu? Adik Simba. Tentang adik Simba, kalimat tanya. Ada lagi? Informasi. Coba diulangi sebelum Bunia tutup. Informasi apa? Ada 2. Informasi pengertiannya? Penjelasan. Pemberitahuan atau penjelasan mengenai sesuatu hal.
Apakah teks yang sudah kalian baca ini merupakan informasi? Ya. Teks yang tadi kalian sudah baca merupakan informasi yang berjudul tentang apa? Lahirnya Nabi Muhammad. Kalian belajar tentang ide pokok. Apa yang dimaksud dengan ide pokok tadi? Gagasan utama. Gagasan utama biasanya terletak pada apa? Awal kalimat. Pada awal kalimat. Itu ide pokok. Yang dimaksud dengan ide pendukung? Kalimat untuk memperjelas atau Kalimat untuk memperjelas atau untuk menambah. menambah. Ada lagi? Ide pendukung. Adik Simba. Apa? Berurutan. Di mana? Kapan? Siapa? Mengapa? Bagaimana? Udah 6. Ya. Ternyata susah-susah gampang. Bu, ketika kita sudah mengerjakan susah-susah gampang. Apalagi tadi diakhiri dengan kata tanya bagaimana. Ya, itu susah, Bu. Ternyata tidak segampang yang kalian pikirkan. Karena memang dalam sebuah teks tidak semua bisa menggunakan kalimat tanya adik Simba. Apa, siapa, mengapa bisa? Ada. Tapi kapan, terus bagaimana itu kadang-kadang tidak ada. Ya, jadi tidak menjamin semua teks itu bisa digunakan adik Simba. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan yang belum paham? Ayo. Sudah paham? Insyaallah. Oke, kalau sudah paham, Bunia tugaskan untuk kalian mencari, entah itu melalui Google, entah kalian searching atau dimanapun, atau dari buku cerita. Silahkan ambil satu teks cerita, ya, satu teks saja, tidak usah panjang-panjang, cerpen atau apapun. Terus kalian tentukan kalimat tanyanya, yaitu 6 kalimat adik Simba. Paham? Oke, untuk penutupan silakan berdiri. Kita tutup lagi dengan ice breaking-nya. Siap? Semangat. Ya, dengan gerakan 3, 2, mulai, tepuk semangat. Semangat, go, go, semangat, go. Semangat, go, go, semangat. Oke, silakan boleh duduk. KM, Komandan, silakan bisa ditutup pembelajarannya. Report. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahalazim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih, Alma. Bunia cukupan sekian. Kalau misalnya ada yang belum paham bisa ditanyakan di luar pembelajaran. Terima kasih anak-anak kelas 5B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih tepuk tangan untuk semuanya.